wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Muhammad Abu, Escape MCAP, salah satu dosen S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran akan dijelaskan dalam mata kuliah keperawatan dewasa yang terdiri dari 5 sistem, yaitu sistem endokrin, sistem imun, sistem pencernaan, perkemihan, dan sistem reproduksi pada pria. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Keperawatan semester 4. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik di laboratorium dan 1 SKS praktik di klinik. Mata kuliah ini memiliki 13 CPNK, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran perawat serta fungsi advokasi dalam asuhan keperawatan pada gangguan sistem endokrin, sistem imun, sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pada pria. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem endokrin dengan masalah diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan gangguan sistem imunologi pada masalah reumatik, SLE, dan HIV/AIDS. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah kanker kolorektal. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah hepatitis dan sirosis hepatitis. Keenam, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah apendisitis. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah kolelitiasis dan kolesistitis. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah dispepsia. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah ileus obstruksi. Kesepuluh, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem perkemihan dengan masalah infeksi saluran kemih. Kesebelas, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem perkemihan dengan masalah urolitiasis. Ke-12, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem perkemihan dengan masalah gagal ginjal kronik. Ke-13, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem reproduksi pria dengan masalah benigna prostat hiperplasia. Bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu konsep medis dan konsep keperawatan. Konsep medis terdiri dari definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinik, penata laksanaan, dan komplikasi pada masing-masing kasus. Kemudian untuk konsep keperawatan terdiri dari 5 pilar asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, penentuan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan 2 indikator, yaitu 50% praktikum dan 50% teori. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari e-book dan beberapa penelitian.
Jenis pembelajaran yang dilakukan yaitu secara daring dan luring. Metode pembelajarannya yaitu secara ceramah, kemudian small group discussion atau diskusi di kelas, studi kasus, dan metode role play. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran langsung bersama mahasiswa kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu siap, gerak. Lapor, kelas B23 jumlah 26 siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Lanjutkan. Baik, sebelum mulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Biasa semangatnya ya. Oke. Bentar, saya persiapkan dulu. Kompak. Ayo, selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tangan dulu. Oke. Seperti biasa, seperti perjanjian kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Paus Sabrina yang memberikan komentar pertama. Baik, minggu lalu kita belajar tentang dispepsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dispepsia. Dispepsia adalah gangguan pencernaan, di mana kondisi ini ditandai dengan rasa tidak nyaman, terutama pada bagian atas abdomen, apalagi setelah makan. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Fitri. Silakan Fitri. Kita sempat belajar mengenai gejala dispepsia. Ada gejala dispepsia yaitu nyeri hati, perut kembung, cepat kencang, mual muntah, dan ada rasa panas pada dada. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Oke, silakan Nadia. Di sini pula ada penyebabnya, yaitu seperti peningkatan asam lambung, stres, dan juga penggunaan obat-obatan yang berlebihan dan juga penggunaan kafein yang berlebihan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik, pada hari ini ya kembali kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatan dengan gangguan sistem pencernaan dengan masalah ileus obstruksi. Ini pertemuan ke-11 ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan. Tapi sebelum lanjut, kita absen dulu ya. Silahkan absen, di barcode absennya. Sudah selesai? Oke, selanjutnya ya ini tadi refleksinya. Kemudian ya untuk mata kuliah ini ya memiliki CPMK atau capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan dengan masalah ileus obstruksi. Ya. Oke. Ya. Kemudian, tapi jadi sebelum kita ke materi, saya mau melihat ya, saya mau melihat kemampuan kalian dulu atau pemahaman kalian tentang ileus obstruksi. Ya, dan kita di sini kita main game dulu ya, ada kuisnya. Silakan di barcode. Dijawab? Ya. Sudah ya? Baik, selanjutnya kita
ke pengantar atau introduction. Jadi, ileus obstruksi ya, ini merupakan 20 kasus gawat darurat ya, 20 kasus gawat darurat yang diterima di rumah sakit. 80%-nya ileus obstruksi atau intestinal obstruction ini disebabkan karena adanya perlengketan pada usus kecil atau pada usus halus. Kemudian untuk definisi ya, definisi ileus obstruksi ini adalah gangguan pergerakan isi usus akibat sumbatan mekanik atau disebabkan karena adanya paralitik sehingga terjadi akumulasi cairan dan gas di atas lokasi sumbatan. Ileus terjadi pada usus halus maupun usus besar. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi dari ileus obstruksi terdiri dari 2 bagian, yaitu obstruksi karena mekanik, kemudian obstruksi karena adanya paralitik atau disebut dari ileus obstruksi ini. Untuk obstruksi mekanik disebabkan karena adanya adesi post operasi atau perlengketan setelah operasi. Kemudian hernia, ada yang tahu hernia? Usus turun. Kemudian akibat adanya tumor, pulvulus ataupun intususeksi. Kemudian ileus paralitik atau klasifikasi ileus paralitik yang akibat non mekanik ini disebabkan karena adanya trauma abdomen. Kemudian peritonitis, ya peritonitis itu adalah infeksi pada dinding abdomen dan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya gambar ileus, ya gambar ileus pada manusia, ya coba kalian lihat. Nah, di gambar yang berwarna merah ini menandakan adanya obstruksi atau sumbatan. Sebabnya, ya sebelum saya tanya dulu, ada yang tahu penyebabnya ileus obstruksi? Biologi dari ileus obstruksi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa yang tahu penyebab dari ileus obstruksi? Oke, Anin, silakan. Baik, penyebab dari ileus obstruksi yaitu adanya penyumbatan, terus adanya trauma abdomen, dan adanya perlengketan di usus. Oke, sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat. Oke, etiologi, ya etiologi ileus obstruksi terdiri dari 1. Pembedahan abdomen sebelumnya, ya adanya pembedahan abdomen. Kemudian 1, kedua hernia atau usus turun. Kemudian kanker gastrointestinal atau bisa juga disebabkan karena adanya tumor. Gastrointestinal itu adalah sistem pencernaan. Kemudian penyakit radang usus, ya. Kemudian gangguan elektrolit, penggunaan obat-obatan. Baik. Selanjutnya patofisiologi. Patofisiologi atau proses terjadinya penyakit yang pada ileus atau proses terjadinya ileus obstruksi pada usus halus atau pada ileus yang sebelumnya dari normal menjadi tidak normal. Ileus obstruksi ini, ya, ileus obstruksi ini disebabkan karena adanya perlengketan atau adanya sumbatan pada usus. Nah, ketika terjadi akumulasi, ya, ini akan memberikan penekanan pada usus halus. Ketika terjadi penekanan pada usus halus, ini akan merangsang reseptor nyeri pada usus halus itu sendiri, sehingga bisa menyebabkan terjadinya nyeri. Kemudian akibat adanya akumulasi ini akan merangsang adanya reflux cairan ke lambung, dan ketika hal tersebut terjadi maka menyebabkan terjadinya mual sampai muntah. Seperti itu, ya. Kemudian ketika setelah terjadi
atau mengalami kekurangan nutrisi hingga akhirnya berpotensi terjadi kematian yang disebut dengan nekrosis. Kemudian pada bagian yang tersumbat ini, ketika mendapat tekanan yang lebih kuat, itu bisa menyebabkan terjadinya perforasi atau kebocoran. Selanjutnya, tanda dan gejala. Ya, tanda dan gejala yang paling khas pada ileus obstruksi adalah nyeri abdomen. Tapi nyerinya ini tidak berhenti. Ya, nyerinya terus-menerus atau disebut dengan kolik abdomen. Ya, kemudian ketika kita melakukan palpasi, ini terjadi distensi, terjadi tahanan. Sehingga pada saat kita tekan, selain nyeri ini terasa keras. Ya, teraba keras karena adanya distensi. Kemudian mual dan muntah. Rata-rata pasien dengan ileus obstruksi itu ditandai dengan mual dan muntah. Kemudian tidak flatus atau tidak buang angin, bahkan tidak juga buang air besar atau tidak melalui proses defekasi. Kemudian pada saat kita melakukan auskultasi, ya, kita dengar bising usus itu tidak terdengar. Ya, kenapa tidak terdengar? Karena tidak ada pergerakan pada usus. Kemudian terjadi tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi kita lihat dari tutur kulit pasien. Kita lihat tutur kulitnya, ya, elastis atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Ya, pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik yang terdiri dari 4 inspeksi, auskultasi, dan diskusi, maka selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ada 2, yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan penunjang untuk laboratorium kita lakukan dengan memeriksakan darahnya pasien, darah lengkap, kemudian pemeriksaan ureum kreatinin, ya, untuk melihat fungsi ginjalnya. Kemudian pemeriksaan radiologi dapat dilakukan dengan cara USG abdomen ataupun CT scan abdomen, ya, untuk melihat untuk melihat bagian ileus yang mengalami penyumbatan. Selanjutnya, ya, penata laksanaan medis ini dapat dilakukan dengan cara pengobatan dan pembedahan. Ya, pada kasus tertentu pasien dapat diberikan pengobatan. Ya, kemudian beberapa kondisi juga, ya, dilakukan dengan cara konservatif, yaitu melalui puasa. Jadi pasien mesti harus dipuasakan, stop makan untuk pengosongan lambung. Kemudian kedua, pemasangan nasogastrik tube atau dengan pemasangan NGT, ya, selang yang dimasukkan ke dalam lambung melalui hidung, ya, melalui hidung. Kemudian pemberian cairan intravena dan koreksi elektrolit pada pasien yang sudah mengalami dehidrasi. Kemudian untuk pembedahan, ya, bila pelaksanaan konservatif ini tidak berhasil, maka jalan terakhirnya adalah harus dilakukan operasi atau pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode laparotomi dan laparoskopi. Saya mau evaluasi dulu, siapa yang bisa menjelaskan proses keperawatan untuk masalah ileus obstruksi. Ada berapa proses keperawatan dalam masalah keperawatan? Siapa yang bisa? Masalah ileus obstruksi ada berapa proses keperawatan dalam masalah keperawatan? Siapa yang bisa? Proses keperawatan. Oke, silakan. Baik, Nas, yang itu penentuan diagnosis keperawatan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu pengkajian, yang kedua penentuan diagnosa, yang ketiga
intervensi. Yang keempat implementasi dan kelima itu evaluasi. Oke, tepuk tangan dulu buat. Pemberian asuhan keperawatan itu tidak lepas dari 5 pilar ini. Ya, 5 pilar asuhan keperawatan yaitu pengkajian, penentuan diagnosis, intervensi atau perencanaan, implementasi dan evaluasi. Baik, jadi untuk konsep keperawatan atau proses keperawatan terdiri dari 5 pilar ini, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Assessment. Ya. Di asesmen, tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pasien, ya, kemudian mengumpulkan data dan subjektif dan objektif, kemudian menjadi dasar dalam penetapan diagnosis. Jadi mengidentifikasi masalah. Pada saat kita melakukan identifikasi masalah atau mencari tahu masalah pasien, itu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara ke siapa? Pasien dan keluarga. Ya, kemudian data yang dihasilkan, ya, data yang dihasilkan dari proses wawancara atau tanya jawab disebut dengan data subjektif. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik ini dilakukan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara memeriksa dari kepala sampai ke kaki atau disebut dengan pemeriksaan ya. Pemeriksaan tertutup ya dilakukan dengan 4 tahapan. Oke, silakan dia coba berdiri. PA atau IAPP, yaitu inspeksi melihat, konsultasi mendengar, palpasi meraba, dan prevensi mengetuk. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Itu tadi yang disebutkan oleh Dian, yaitu inspeksi. Inspeksi itu kita melihat kondisinya pasiennya, apa yang bermasalah. Kemudian kita apalagi kita palpasi, kita raba. Ya, apakah ada yang ditekan atau tidak? Kemudian perkusi kita mengetuk, ya, didengarkan apa masalah, misalnya dilakukan pengetukan di daerah toraks atau daerah dada dan daerah abdomen. Nah, kemudian pemeriksaan berikutnya seperti apa? Seperti laboratorium dan radiologi. Oke. Lanjutkan slide. Diagnosis keperawatan. Ya, ini adalah proses ketiga dari asuhan keperawatan setelah kita melakukan selanjutnya intervensi keperawatan. Setelah kita ketahui apa masalahnya, maka kita lakukan perencanaan. Perencanaan apa yang direncanakan? Intervensi. Ya, intervensi apa yang kita harus lakukan. Selanjutnya implementasi. Implementasi ini adalah bagian keempat, ya, bagian keempat dari proses keperawatan. Implementasi ini adalah tindakan yang dilakukan, ya, setelah kita melakukan perencanaan. Jadi implementasi ini adalah pelaksanaan. Apa yang dilaksanakan? Tindakan yang telah kita rencanakan. Biasanya ditandai dengan, kalau didokumentasikan itu adalah ditambahkan kata kerja. Misalnya dari sebelumnya dari kata kaji, kemudian diimplementasikan kita melakukan pengkajian atau mengkaji skala nyerinya, penyebabnya, intensitasnya, kemudian timingnya, skalanya, ya. Jadi diimplementasi itu adalah kita melakukan kemudian evaluasi. Ya, apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah masalah yang terjadi pada pasien dari hasil pengkajian yang kita lakukan. Masalahnya yang paling sering, satu, nyerinya. Berarti setelah kita melakukan asuhan keperawatan, maka tujuan dari asuhan ini adalah nyerinya teratasi. Kemudian distensi abdomennya menurun, kemudian pasien mampu flatus, kemudian tidak ada tanda-tanda dehidrasi dan nutrisinya terpenuhi. Ya, pada bagian evaluasi ada 4 komponen yang perlu kita perhatikan.
Ya, 4 komponennya itu adalah subjektifnya, objektif, assessment, dan planning. Ya, oke. Selanjutnya, ya ini slide terakhir ya dalam proses asuhan keperawatan. Ini slide terakhir. Selanjutnya, saya mau mahasiswa melakukan evaluasi atau menyebutkan kesimpulan dari kuliah hari ini. Oke, siapa yang bisa? Oke, sangat luar biasa ya. Oke, saya mau menunjuk satu aja, Salsabila. Siap, izin menjawab Ners. Dari kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai ileus obstruksi. Ileus obstruksi yaitu adalah kondisi medis di mana ada gangguan pada usus karena adanya sumbatan. Kemudian ileus obstruksi bisa terjadi pada usus besar dan juga usus kecil. Kemudian tanda dan gejala dari ileus obstruksi yaitu seperti mual muntah dan juga nyeri dan abdomen kolik. Kemudian ileus obstruksi bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada ileus obstruksi mekanik dan juga non mekanik. Contoh dari ileus obstruksi mekanik yaitu karena adanya hernia dan juga tumor. Kemudian ileus obstruksi non mekanik seperti adanya trauma abdomen dan juga karena penggunaan obat-obatan yang berlebihan. Kemudian penata laksanaan medis dari ileus obstruksi itu yaitu terbagi menjadi dua, ada konservatif dan juga bedah. Salah satu konservatif yaitu puasa, kemudian salah satu bedah yaitu seperti bedah laparotomi dan juga laparoskopi. Kemudian diagnosa dari ileus obstruksi yang sering terjadi yaitu seperti nyeri dan juga resiko defisit volume cairan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, oke, sangat luar biasa. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ileus obstruksi adalah suatu kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat. Ya, tadi ditandai dengan nyeri abdomen hebat ya, atau disebut dengan kolik abdomen. Kemudian pada pelaksanaannya dilakukan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan terdiri dari 5 proses atau 5 pilar asuhan keperawatan yang terdiri dari differential diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Selanjutnya saya akan penilaian evaluasi kembali ya. Oke, silakan dijawab kuisnya yang di bawah. Oke, sudah dijawab kuisnya ya. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Ya. Quote buat kalian. Ya, quote-nya adalah masa depan bukan ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh kerja keras hari ini. Jangan berhenti belajar dan menyerah hanya karena sesuatu hal yang sulit. Ya, kemudian ingatlah bahwa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu hidup orang lain esok hari. Tepuk tangan dulu. Baik, quote ini menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan saya semoga kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Indonesia dan lapor pembelajaran telah selesai. Bubarkan. Bubarkan. Terima